pelajaran SMA itu bisa aja nanti nggak kepake. Nilai yang bagus termasuk IPK kalian yang baik pun gitu Ya, loh, IPK itu belum tentu kalian sukses kalau kalian nggak punya kompetensi atau keahlian khas. Mereka bisa jadi lebih mandiri, berprestasi, berdedikasi, dan juga punya karya. Nah, itu. Halo mahasiswa, ketemu lagi dengan saya di channel Muda Inspiratif, channel yang membahas tuntas tentang entrepreneur, startup, dunia kuliah, prestasi lomba, dan yang tidak kalah penting, public speaking. Kali ini kita masuk sesi bincang inspiratif, dan saya kedatangan teman dan partner saya dari salah satu startup di Indonesia, sekaligus hari ini mau sharing tentang perjalanan bisnis dan pengalamannya. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, subscribe sekarang juga biar kamu nggak ketinggalan info banyak hal tentang entrepreneur dan lain-lain. Kita kenalan dulu profilnya dan startup apa yang sedang digelutinya. Oke teman-teman, perkenalkan di sini nama saya Mas Agung Berdamansyah, bisa dipanggil Mas Agung. Yang saya di sini selaku founder, dulu juga bareng sama Mas Fatir mendirikan startup ini, Yes Institute Indonesia. Apa itu Mas startupnya? Nah, apa sih Yes Apa? Institute Indonesia itu? Jadi di sini kita itu sebuah jasa yang bergerak di bidang bimbingan penulisan, fokusnya di karya tulis ilmiah dan bisnis plan. Dan targetnya kita dibimbing itu ada anak-anak muda, anak-anak muda, mahasiswa. Mahasiswa juga berarti. Juga, pastinya. Oke. Karena kan tujuannya biar mereka bisa jadi lebih mandiri, berprestasi, berdedikasi, dan juga punya karya. Nah, itu teman-teman, buat kalian yang para mahasiswa ataupun anak muda, Mas Agung ini adalah profilnya sebagai startup pembinaan karya-karya yang membuat anak muda bisa menjadi anak yang keren. Nah, kalian pengen keren, makanya simak bincang inspiratif kali ini. Sudah sejak kapan Mas usahanya ini dijalani? Kan sama Masnya. Iya. Oh iya, lupa. Ya, kalau resminya berdiri mungkin sekitar 2017 akhir ya. Oh, Tapi waktu itu kalau kita merintis sudah sekitar 2016. Oh, Dan jujur aja ini juga kebentuk karena ketidaksengajaan sebenarnya. tidak sengaja. Kenapa Mas dulu kok pengen membentuk ini? Coba. Oke, nah dulu kenapa sih sebenarnya kita merintis, saya berdua sama Mas Fatir ini merintis Yes Institute Indonesia itu awalnya nggak sengaja teman-teman. Jadi jujur aja waktu SMA itu yang lebih sering ikut lomba kompetisi Mas Fatir. Saya memang gitu. Mas Fatir bisa dilihat sertifikat, piala-pialanya, Ya. itu semua sudah Mas Fatir rintis sejak SMA. SMA ya benar sekali. Jadi sejak SMA memang saya senang banget lomba-lomba tentang entrepreneurship. Makanya banyak piala maupun prestasi-prestasi yang saya dapatkan. Tapi Mas Agung dulu gimana Mas pas SMA-nya? Kalau saya dulu malah sebenarnya jujur skeptis sama lomba-lomba itu, nganggep itu nggak penting, ngapain sih kayak gitu, kayak wah itu paling anak-anak yang nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan gitu ya. Karena Berarti saya termasuk nggak ada kerjaan. teman-teman. Karena dulu aku termasuk anak-anak yang apa ya, yang cuma belajar aja di kelas. Jadi cuma pentingin belajar di kelas, ngejar nilai, Ngerjain tugas, gitu-gitu ya, Mas, ya? Cuma gitu-gitu aja ya, tapi memang waktu itu ranking saya memang selalu 3 besar sih. Oh, berarti sejak kelas 1 sampai kelas 3 Ya. selalu 3 besar. Ya, tapi kemudian saya mikir lagi. Saat itu saya satu kelas sama satu itu kelas 11. Kelas 11. Iya. Kelas 11. Kelas 11. Saya waktu itu ya cuma sibuk kerjain tugas dan lain-lain, sekolah, pelajaran gitu aja lah. Dan Mas Fatir ini sibuk keluar kelas. Iya, saya selalu keluar kelas. Gak tahu Apa? main-main atau Ya apa. enggak main-main dong. Biasanya Ya, kalau ya. saya keluar kelas itu ada program latihan, presentasi, biasanya membuat produk, gitu-gitu di lab. Nah, justru Mas Agung seneng di kelas, saya justru seneng di luar kelas. Soalnya banyak aktivitas saya tentang perlombaan yang harus dilakukan di luar kelas. Nah iya, Mas Fatir dulu udah sering lomba-lomba. Nah dari situ benar saya lihat Mas Fatir nih sering menang lomba, sering dipanggil kepala sekolah maju ke depan. Wah, Saya- kok kayaknya keren ya? Oh, keren. Kayaknya cuma belajar di kelas, ranking di kelas itu nggak kurang gitu kan? Oh iya, benar juga. Dan juga kan kalau cuma ranking kelas kan apa ya, nggak bisa membawa nama sekolah juga keluar, terus Oke. juga manfaatnya buat sendiri, nggak
nggak ada dampak yang lebih luas gitu kan. Hmm. Nah kemudian baru tuh tertular virus-virusnya dari Merpati. Baru mulai ikut lomba itu cukup telat sih, tapi sempat ikut kelas 11 baru ikut kelas 11 akhir. Di semester 2 akhir lah ya. Ya, intinya. semester akhir mau naik ke kelas 3 awal tuh baru ikut tuh. Nah kemudian saat masuk ke mahasiswa, nah, menurut saya dulu di alumni di ITS jurusan Sistem Informasi angkatan 2000 berapa Mas dulu Mas? saya sebutkan nanti kelihatan umurnya. Oh gitu. 2000 baru lah. Baru. Masih muda. Nah, Baru di kuliah tuh baru mulai menekuni kegiatan-kegiatan tersebut. Nah kemudian alasannya juga kenapa kita mulai seriusin di SSIT ini, bimbingan ini, saya nggak mau nanti adik-adik kelas saya yang SMA itu nggak melakukan kesalahan yang saya lakukan. Oh, Jadi yang gitu. cuma fokus belajar di kelas ngejar nilai rapot yang pengen 90 dan lain-lain itu. Nggak pengen seperti itu. Ya jadi tapi jangan salah, nilai rapot itu penting. Gitu. Rapot itu penting, tapi kalau rapot aja itu nggak cukup. Berarti nilai rapot itu penting, tapi bukan yang terpenting juga. Ya, gitu. Tapi nggak cukup, harus ada penunjangnya. Apalagi kalau misalkan SMA, kalau misalkan mau masuk ke perguruan tinggi, itu kan ada jalur namanya jalur SNPTN undangan. Oh, SNPTN Yang undangan. tanpa tes. Nah, saya dulu juga masuk, Mas Fatur juga masuk Iya, gitu. saya dulu juga masuk di SNPTN undangan. Saya- Jadi nggak usah tes, Ah. langsung masuk. Dan salah satu kriteria penilaiannya adalah sertifikat yang ada dimiliki Oh, dari iya. nilai rapot dan juga sertifikat. Kalau cuma rapot aja, itu nanti misalkan ada temen dua nih yang sama-sama tinggi 90, tapi yang satunya punya sertifikat, satunya enggak, pasti yang akan diprioritaskan untuk sertifikat. Oh, yang Jadi punya sertifikat. ada menambah chance, menambah peluang untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan juga setelah lomba saya mengikuti itu banyak sekali manfaatnya. Apa aja Mas manfaatnya Ternyata- kalau dulu? ternyata itu dapat pengalaman banyak, jadi bisa dapat banyak temen, Hmm. terus dapat apa ya, bisa lihat oh gini tuh ternyata teman-teman yang presentasinya bagus dari sekolah-sekolah lain, jadi gitu. belajar juga. Jadi banyak belajar lah, selain belajar di sekolah lagi, ternyata banyak hal yang bisa dipelajari di luar sekolah. Mulai dari kita dapat teman baru, soalnya kan biasanya kalau kompetisi nggak selalu teman satu sekolah kan ya. Biasanya banyak teman-teman luar sekolah yang justru ikut gabung dalam kompetisi tersebut. Gitu. Dan yang paling penting kalau di misalkan lomba-lomba teman-teman ikut lomba di bidang karya tulis gitu ya, karya tulis ilmiah atau bisnis plan atau macam-macam, itu manfaat yang didapat itu bisa dirasakan sampai nanti, sampai tua, sampai jangka waktu lama. Misalkan kalau lomba yang karya tulis kan kita belajar menulis proposal. Iya benar. Belajar presentasi, Benar. belajar mencari ide untuk memecahkan sebuah masalah, problem Iya. solver, ya kan. Nah, itu nanti misalkan teman-teman masih mahasiswa atau udah lulus kerja itu masih kepake banget. Oh, gitu. Karena kita juga untuk bisa public speaking, Speaking, bisa ngomong. ya. Dan juga dulu waktu SMA itu aku pendiam, jadi nggak banyak biasa ngomong. ngomong di depan. Biasa yang ngomong ya Mas Fakir. Iya. Saya kan biasanya Ngomong kan ngomongin orang. kalau saya biasanya kalau di kasus di pojok belakang. Oh ya di sebelah sapu. Iya, di belakang aku. Itu Sapu sama Cikra itu ya ini temannya. Nah, itu sih. Jadi, nah, sedangkan kalau misalkan pelajaran SMA itu bisa aja nanti nggak kepake. Contohnya saya misalkan. Nggak kepake Mas. Iya. Ilmunya nggak kepake berarti. Nggak kepake, tapi Oh gitu. karena kita nggak fokus di situ kan. Karena Nah. SMA kan kita belajar banyak banget kan. Iya, Fisika, benar-benar. kimia, Iya. matematika. Ada biologi Iya. banyak pokoknya. Kita belajar itu selama 3 tahun. Itu kalau yang jurusan IPA ya, kalau yang jurusan IPS atau bahasa ya mungkin ya. Lain lagi ada geografi, sosiologi dan lain-lain ya. Nah kemudian saya kuliah jurusan sistem informasi. Itu berkaitan tentang teknologi, manajemen gitu-gitulah. Jadi sudah nggak ketemu tuh namanya fisika, biologi. Pelajaran IPA udah nggak ada lagi paling berarti. pakai matematika. Matematika. Iya. Tapi ya jadinya kayak itu apa dulu niat-niat banget Belajar itu. Nah kecuali kalau teman-teman memang mau fokus di situ, misalkan mau jadi guru fisika atau mau jadi Harus fokus ilmuwan, ya di fisika. Kalau dulu saya juga ngejar nilai itu bukan karena saya suka, ya, karena keterpaksaan aja.
dapat nilai dapat karena bagus. pandangan masyarakat, pandangan orang, nah nilai bagus itu yang benar. Yang dapat nilai bagus bagi teman-teman siswa maupun guru atau mungkin yang baik ya yang dapat nilai bagus Dari pandangan dari dan tinggi. pandangan masyarakat, pandangan orang, Iya. tetangga gitu kan pasti yang nilai bagus yang ini. Tapi Ternyata gimana Mas? ya Setelah lulus itu nilai bagus itu nggak menentukan kalian sukses atau enggak. iya, oke, Nggak seperti ada- itu ya. nggak ada berarti. jaminan. Nggak ada jaminan nilai yang tinggi, nilai yang bagus, termasuk IPK kalian yang baik pun, gitu Iya, loh. IPK Itu itu belum tentu kalian sukses. Kalau kalian nggak punya kompetensi atau keahlian khas. Pengalaman. Pengalaman juga. Pengalaman. Oke, Pengalaman. oke. Oke teman-teman, itu tadi banyak hal yang bisa kita ulas dan kita pelajari dari seorang Mas Agung sebagai founder dari Yes Institute Indonesia, lembaga pelatihan dan pembinaan prestasi karya ilmiah maupun wirausaha untuk anak-anak muda. Keren banget dan luar biasa. Senang sekali saya bisa ketemu sama Mas Agung, sama teman saya dan teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan channel ini, luar biasa. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya kamu nggak ketinggalan info di channel ini. Saya akan banyak share video tentang hal-hal yang bermanfaat, khususnya kamu anak muda dan mahasiswa yang ingin dipandang dan dilihat oleh teman-temanmu. Itu saja dari saya, terima kasih sudah menyaksikan dan salam inspiratif. Di video-video selanjutnya saya juga akan banyak sharing tentang banyak hal yang membuat kamu lebih dilihat dan lebih disegani sama teman-teman. Jangan lupa tulis di komen kalian pengen saya membahas apa lagi sih? Ya, makanya tulis di komen ya.